Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, di pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan mereview soal PTS Bahasa Indonesia. Disimak baik-baik ya. Soal penilaian tengah semester ganjil mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2. Bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 3-7. Nino si bintang kelas. Nino adalah anak yang banyak akal dan selalu juara kelas. Di setiap pelajaran Nino selalu memperhatikan ibu guru dengan penuh konsentrasi. Tetapi Nino tidak disukai teman-temannya karena selalu besar kepala dan suka beradu mulut dengan siapa saja. Hal itu tidak perlu kita contoh. Kita harus menjadi anak yang pandai dan juga selalu bersikap baik kepada teman. Nah, kita akan mencoba mengerjakan pertanyaan atau menyelesaikan pertanyaan pada soal pelajaran Bahasa Indonesia. Soal yang pertama. Apakah judul cerita di atas? Kita lihat lagi ya ceritanya. Nah, kira-kira apa judul dari cerita tersebut? A. Nino sang juara. B. Nino si bintang kelas. C. Nino banyak akal. Jawaban yang benar adalah B. Nino si bintang kelas. Soal berikutnya. Manakah yang merupakan ungkapan pada judul bacaan di atas? Nah, pada judul tersebut di atas, kira-kira mana ya yang merupakan ungkapan? A. Bintang kelas. B. Banyak akal. C. Besar kepala. Jawaban yang benar adalah A. Bintang kelas. Soal berikutnya. Makna dari ungkapan banyak akal dalam teks tersebut adalah A. Akal yang banyak. B. Pemikiran. C. Pandai atau cerdas. Jawaban yang benar adalah makna ungkapan banyak akal yaitu pandai atau cerdas. Soal berikutnya. Nino tidak disukai teman-temannya karena selalu besar kepala. Makna dari kalimat di atas adalah A. Nino tidak disukai teman-temannya karena selalu jahat. B. Nino tidak disukai teman-temannya karena selalu usil. Atau C. Nino tidak disukai teman-temannya karena selalu sombong. Jawaban yang benar adalah C. Nino tidak disukai teman-temannya karena selalu sombong. Atau makna ungkapan besar kepala adalah sombong. Soal berikutnya. Makna dari ungkapan adu mulut dalam teks tersebut adalah A. Bertengkar. B. Berbicara. C. Berisik. Jawaban yang benar adalah A. Bertengkar. Soal selanjutnya. Kalimat yang digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu disebut kalimat A. Ajakan. B. Ungkapan. C. Penolakan. Jawaban yang benar adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak seseorang adalah kalimat A. Kalimat ajakan. Soal berikutnya. Kalimat ajakan biasanya diawali dengan kata A. Jangan. B. Maaf. C. Ayo. Jawaban yang benar adalah ayo. Soal selanjutnya. Berikut ini merupakan kalimat ajakan adalah mana ya yang merupakan kalimat ajakan? A. Mari kita main bersama. B. Jangan main di sana ya. C. Maaf, aku tidak bisa ikut main bersamamu. Jawaban yang benar adalah mari kita main bersama. Soal berikutnya. Percakapan antara Rini dan Akbar. Rini berkata kepada Akbar, Akbar, ... Jawaban Akbar adalah, maaf Rini, aku tidak bisa ikut ke rumah Nino. Aku harus menjaga adikku. Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas adalah A.
mari kita ikut kerja bakti. B. Ayo kita berangkat sekolah bersama-sama. C. Yuk kita main ke rumah Nino. Jawaban yang benar adalah C. Yuk kita main ke rumah Nino. Soal berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan kalimat ajakan adalah, nah yang bukan kira-kira yang mana ya? A. Bawalah buku ini. B. Ayo belajar bersama. C. Mari kita ke masjid. Jawaban yang benar adalah yang bukan kalimat ajakan, yaitu A. Bawalah buku ini. Soal selanjutnya. Jangan buang sampah sembarangan. Kalimat di atas merupakan contoh kalimat perintah. A. Biasa. B. Larangan. C. Permohonan. Yang benar adalah kalimat perintah larangan. Soal berikutnya. Berikut ini merupakan kalimat perintah permohonan adalah A. Dilarang duduk di sini. B. Mohon tutup kembali pintu itu. C. Letakkan buku itu di atas meja. Kira-kira yang mana ya yang merupakan contoh kalimat perintah permohonan? Jawabannya yaitu B. Mohon tutup kembali pintu itu. Soal berikutnya. Kalimat perintah yang paling tepat untuk gambar berikut ini adalah, perhatikan gambarnya ya. Nah, kira-kira kalimat perintah yang tepat untuk gambar ini apa ya? A. Jangan suka berkelahi dengan teman. B. Tolong bawakan tas Bapak ya nak. C. Ayo kita sarapan bersama. Jawaban yang benar kira-kira adalah A. Jangan suka berkelahi dengan teman. Soal selanjutnya. Kalimat perintah ditandai dengan tanda A. Titik, B. Tanya, C. Tanda seru. Jawaban yang benar adalah C. Tanda seru. Soal berikutnya. Titik-titik kembali mainan itu. Kata perintah yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A. Rapikan. B. Makanlah. C. Duduklah. Jawaban yang benar adalah A. Rapikan kembali mainan itu. Soal selanjutnya. Kalimat yang digunakan untuk menolak suatu ajakan atau permintaan dari orang lain disebut kalimat A. Perintah, B. Penolakan, C. Ajakan. Jawaban yang benar adalah B. Kalimat penolakan. Soal berikutnya. Kalimat penolakan harus disampaikan dengan bahasa yang A. Santun, B. Keras, C. Marah. Jawaban yang benar adalah santun. Soal berikutnya. Kalimat penolakan yang santun menggunakan kata A. Maaf, B. Jangan, C. Biarlah. Jawaban yang benar adalah A. Maaf. Soal berikutnya. Berikut adalah contoh kalimat penolakan, yaitu A. Yuk kita makan di kantin. B. Maaf, saya tidak bisa ikut karena harus mengaji. C. Tutuplah pintu itu. Jawaban yang benar adalah B. Maaf, saya tidak bisa ikut karena harus mengaji. Soal berikutnya. Kalimat penolakan yang tepat untuk gambar berikut adalah, nah di sini ada gambar seorang adik mengajak kakaknya untuk bermain. Kira-kira penolakan yang tepat seperti apa ya? A. Maaf dik, kakak tidak bisa, kakak harus makan dulu. B. Jangan main di situ. Atau C. Ayo rapikan mainan itu. Jawaban yang benar adalah A. Maaf adik, kakak tidak bisa, kakak harus makan dulu. Nah, demikian pembahasan soal PTS atau penilaian tengah semester untuk pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2. Anak-anak bisa melihat atau menyesuaikan kira-kira jawabannya sudah tepat atau belum ketika mengerjakan PTS pada pertemuan yang lalu.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.